Pratikno menjadi operator politik Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan. Namanya juga disebut dalam korupsi BTS. Menjadi menteri 2 periode, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menari bersama kekuasaan Presiden Joko Widodo. Pratikno sebenarnya punya prestasi akademik mengesankan. Ia guru besar dengan penghargaan dari berbagai universitas mancanegara. Menempuh pendidikan di kampus-kampus ternama, Pratikno meminati bidang politik lokal dan desentralisasi, politik keuangan negara, serta kebijakan publik dan birokrasi. Namun, menjadi menteri membuatnya menanggalkan nilai-nilai itu. Ia menjerumuskan diri dalam urusan politik dengan P kecil, yakni bagaimana menjaga kekuasaan sang majikan. Liputan majalah ini menemukan Pratikno menjadi perantara mulusnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Pratikno diduga turut melobi Hakim Konstitusi sehingga anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang belum cukup umur bisa menjadi kandidat wakil presiden. Manuver politik Pratikno juga menyasar partai-partai agar bersedia menerima Gibran sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023, partai pendukung Prabowo punya jagoan masing-masing. Dukungan itu buyar begitu Gibran cukup syarat menjadi calon wakil presiden. Apa yang dilakukan Pratikno jelas melampaui kewenangannya sebagai Menteri Sekretaris Negara. Assalamualaikum sahabat InDigital News. Berita hangat kali ini, kita akan membahas pernyataan keras yang dilontarkan oleh Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi yang menyoroti dugaan peran besar mantan Rektor UGM sekaligus ex-Sekretaris Negara Pratikno dalam berbagai rekayasa politik semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Sutoyo tak ragu menyebut Pratikno sebagai pelacur intelektual karena perannya yang dinilai sangat licik dan destruktif terhadap etika bernegara yang telah merusak konstitusi. Menurut Sutoyo, awalnya dimulai ketika Pratikno atas nama perintah Jokowi diduga mengendalikan proses pendaftaran pencalonan presiden tahun 2014 dengan cara yang sangat manipulatif. Pratikno disebut-sebut menjadi sosok yang mengatur agar Jokowi dapat lolos pencalonan meski hanya menggunakan fotokopi ijazah, tanpa pernah menunjukkan dokumen asli kepada publik maupun pihak Komisi Pemilihan Umum. Sebagai rektor, Pratikno memiliki otoritas akademik yang dimanfaatkan untuk meyakinkan KPU. Bahkan hingga tingkat nasional, ijazah fotokopi Jokowi yang diduga palsu bisa dilegalisir karena Pratikno menjadi pintu legitimasi intelektual, tegas Sutoyo kepada suaranasional.com Selasa 22 April 2025. Menurutnya, rekayasa ini sudah terstruktur dari tingkat KPU Kota Solo, DKI Jakarta, hingga KPU Pusat. Pratikno juga disebut memainkan peran besar dalam menyusun dan mengarahkan berbagai langkah politik Jokowi sebagai Sekretaris Negara selama 2 periode. Pratikno berada di jantung kekuasaan dan menjadi operator utama komunikasi serta strategi politik pemerintah, termasuk mempengaruhi lembaga-lembaga seperti KPU, Mahkamah Konstitusi, bahkan lembaga pendidikan tinggi. Sutoyo menyebut Pratikno sebagai sutradara di balik panggung yang bahkan dipercaya menjadi pelaksana tugas Presiden Joko Widodo ketika melawat ke luar negeri. Sebuah posisi yang tidak lazim dan menunjukkan tingginya kepercayaan personal sekaligus kekuasaan informal yang dipegangnya. Salah satu contoh yang paling mencolok dari dugaan rekayasa Pratikno adalah keterlibatannya dalam meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 2024. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial itu disebut menyisipkan norma hukum baru terkait batas usia capres dan cawapres. Tangan-tangan kekuasaan seperti Pratikno ini masih bekerja. Sutoyo menambahkan, MK seharusnya tidak berwenang mengubah undang-undang tanpa konsultasi DPR. Tapi, semua bisa disulap. Gibran pun lolos sebagai cawapres dan dijuluki sebagai anak haram konstitusi, tegas Sutoyo. Tak hanya itu,
Sutoyo juga menuding Pratikno sebagai figur kunci yang menyandera berbagai pihak, mulai dari para menteri, anggota DPR, ormas keagamaan, hingga kampus-kampus untuk menjalankan agenda politik Jokowi. Ia bahkan menyebut, Rektor UGM saat ini berada dalam kendali Pratikno. Dia telah menjual intelektualitasnya demi jabatan dan uang. Dari seorang ilmuwan menjadi pelacur politik, ini adalah degradasi moral dan intelektual yang sangat berbahaya, ujar Sutoyo. Menurutnya, Pratikno bukan sekedar mantan pejabat, tetapi tokoh yang mewakili wajah politik oligarki di era Jokowi. Kekuasaan yang melekat padanya dinilai masih hidup, meski Jokowi secara formal telah lengser. Dia adalah jembatan utama yang menghubungkan kepentingan oligarki dengan instrumen kekuasaan negara saat ini, tandasnya. Sutoyo menutup pernyataannya dengan peringatan keras bahwa peran Pratikno adalah simbol kehancuran moral birokrasi dan kehormatan kampus. Bangsa ini sedang dibawa pada kehancuran akibat kolaborasi intelektual dengan politik kotor. Pratikno adalah contoh nyata bagaimana seorang ilmuwan bisa berubah menjadi pelacur intelektual karena kekuasaan dan uang. Ia juga menyerukan pentingnya penelusuran rekam jejak dan akuntabilitas terhadap figur-figur intelektual yang menyalahgunakan pengaruhnya demi kepentingan politik yang sempit, serta menyerukan rakyat dan masyarakat kampus untuk tidak diam melihat kerusakan yang sedang terjadi. Menarik kita tunggu nih, perkembangan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang sedang digugat oleh para tokoh dan para akademisi. Jika terbukti sebagai ijazah palsu, maka ini akan menjadi kunci untuk membongkar kasus-kasus terselubung yang dilakukan oleh rezim Jokowi selama 2 periode masa jabatannya. Terima kasih telah menyimak konten ini hingga akhir. Wassalamualaikum.